akhirnya dipersatukan dengan kamu seumur hidup. Wow. Jadi di video kali ini kita akan mencari tahu siapakah dia seseorang yang pada akhirnya dipersatukan dengan kamu, ya. Karena ini sifatnya energi general ya. Jadi tidak mega gender, baik laki-laki maupun perempuan sama aja, dan ini sifatnya vice versa, bisa terbolak-balik bisa tidak, disesuaikan saja sama kondisi masing-masing. Bagi kamu yang mau join gabung di pembacaan antara berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, langsung saja silakan diklik ya link tautannya di bawah ini ya, ada WA. Jadi tinggal diklik aja, bisa diikutin rulesnya, oke? Jadi nggak usah lama-lama, aku akan coba lihat ya, shufflekan ya energi spesial buat kamu di sini. Saya akan coba lihat siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan dipersatukan dengan kamu ya. Kita lihat dulu. Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya dipersatukan dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan dipersatukan dengan kamu seumur hidup? Wow, ya. Di sini ada kartu The Lovers ya. Dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini lagi deket sama kamu. Nah, ya, jadi lagi deket-deketnya, lagi hangat-hangatnya gitu ya. Meskipun antara kamu dan dia punya perbedaan usia yang sangat jauh, tapi itu bukanlah suatu penghalang untuk dia tetap terus memperjuangkan kamu sebagai masa depan kehidupan cintanya dia. Meskipun ya hubungan kalian ini baru seumur jagung, tapi dia sudah merasa deket banget sama kamu karena dia merasakan adanya ikatan chemistry yang sangat kuat, belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun ya diri kamu tuh bukan satu-satunya orang yang pernah singgah di hatinya dia, tetapi dia merasa hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa membuat orang ini tuh merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan kamu ya. Dan saat ini dia berharap gitu ya bahwa secepatnya bisa menemui kamu secara langsung, karena ada banyak hal yang sepertinya ingin dia bicarakan ya, terkait bagaimana perasaan dia ke kamu, terkait planning dia ke depannya terhadap hubungan ini, dan yang terpenting dia juga ingin memvalidasi bagaimana kesungguhan perasaan kamu terhadap dirinya dia. Karena memang yang aku lihat gitu ya, bahwa saat ini konteksnya dia itu nggak cuma cari pacar-pacar doang ya. Konteksnya dia benar-benar mencari hubungan yang berkualitas, yang bisa untuk hubungan jangka panjang. Kenapa? Ya karena dia pengen gitu ya, mencari satu aja seseorang yang benar-benar bisa diajak serius dan berkomitmen gitu ya. Dan wow, di sini yang bikin wow ya, saya melihat bahwa orang ini emang ya buas banget ya, buas banget gitu ya, kayak macan ya, kayak macan tutul. Kenapa? Karena yang aku rasakan ya, beberapa di antara dia ini orangnya sangat memiliki gairah yang sangat besar terhadap kamu ya. Jadi bagi kamu yang rasa ragu sama dia gitu, kenapa sih nih orang tuh kayaknya main sosor aja sama aku ya, itu bukan karena ya dia mencintai kamu hanya karena nafsu, melainkan ya ada rasa kenyamanan yang membuat orang ini sangat tertarik dan bergairah terhadap kamu. Nah ya, jadi bagi kamu yang negatif thinking sama dia, lebih baik ditarik dulu gitu, karena nih orang tuh kagak bakal bergairah ya, kagak bakal nafsu ketika dia aja nggak seneng atau nggak cinta gitu ya. Jadi gairahnya dia ke kamu tuh karena cinta gitu ya, karena dia juga merasa gitu ya bahwa diri kamu tuh masuk ke dalam speknya dia gitu ya. Entah gemoynya kamu ya mungkin gemesnya kamu, ataupun mungkin lucunya kamu, tingkahnya kamu ya, karena di mata dia kamu tuh sangat menggemaskan ya. Makanya kenapa gitu dia tuh selalu membayangkan ketika ketemu kamu tuh kayak pengennya cubit-cubit kamu, peluk-peluk kamu, elus-elus kamu. Waduh ya, seperti itu. Dan di sini yang aku lihat ya, emang di antara dia ini orangnya memiliki amarah rasa cemburu yang sangat besar ya. Jadi bisa divalidasi gitu ya, bahwa orang yang cemburu besar ke kamu tuh artinya dia benar-benar sayang, takut kehilangan kamu. Cuman ya terkadang tuh karena cemburu dia yang begitu gede ke kamu ya, membuat diri kamu tuh terkadang rasa kurang nyaman gitu. Ya cemburu sih cemburu aja gitu ya, yang wajar-wajar aja tanpa harus berlebihan. Tapi karena dia sangat takut kehilangan kamu, terkadang rasa cemburu dia yang sangat over ya itu tuh kayak bikin kamu ngerasa nggak nyaman sendiri.
Cuman ya kalau kamu bisa bicara baik-baik sama dia, it's okay kok, dia bakal bisa koreksi dan introspeksi diri gitu. Yang penting tergantung kalian aja ya yang jalani hubungan ini seperti apa. Karena yang aku rasakan masa depan kamu sama dia tuh sangat indah gitu ya. Cuman ya tergantung kalian juga, energinya besar tapi kalian nggak bisa menjalani hubungan tersebut dengan baik, ya sama aja ya. Jadi tergantung dari kalian berdua di sini. Nah, kita cek lagi ya. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan dipersatukan dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan dipersatukan dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan dipersatukan dengan kamu. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Oke, saya melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya pernah mengalami suatu kegagalan dalam menjalin hubungan ya. Entah menjalani pernikahannya atau mungkin ya menjalani hubungan pacaran dengan mantannya. Yang jelas hal itu tuh mampu membuat orang ini mengalami trauma, luka lama yang seolah-olah tidak ingin terjadi lagi ya di kehidupan cinta dia selanjutnya. Nah, makanya kenapa nih orang tuh selektif banget ya dalam memilih gitu. Kenapa nih orang tuh nggak gerusa-gerusuh dalam menjalin hubungan. Ya emang ya bagi kamu yang nggak sabar kesannya itu kayak ditarik ulur sama dia. Tapi nggak gitu konsepnya ya. Karena nih orang kan punya trauma. Jadi dia lebih berhati-hati dalam memilih pasangan agar tidak mengalami ya kejadian yang menyakitkan seperti di masa lalu gitu ya. Dan di sini dia berharap gitu ya bahwa diri kamu tuh bisa membuktikan kepada dia bahwa kamu tuh nggak sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti dia di masa lalu. Nah, makanya kenapa orang ini terkadang tuh gila validasi gitu ya. Kamu sudah mengatakan bahwa kamu tuh sayang sama dia, tapi dia kayak masih butuh pembuktian gitu. Ya coba buktikan gitu, sebesar apa kesungguhan kamu ya. Sebesar apa rasa cinta kamu kepadaku gitu. Karena bukan berarti dia nggak percaya sama kamu ya, tetapi karena orang ini punya trauma ya, sehingga dia selalu gila validasi gitu. Jadi kalau hanya sekedar kata-kata tuh nggak mempan ya di dalam pikiran dia. Jadi harus diimbangi dengan tindakan yang nyata. Jadi di sini gitu ya, peran kesungguhan kamulah yang harus kamu buktikan kepada dia agar orang ini merasa yakin dan bisa menilai bahwa diri kamu tuh nggak sama seperti orang yang pernah mengecewakan dia di masa lalu. Karena jujur ya, saya merasa bahwa orang ini tuh sebenarnya orang yang baik. Tapi sayangnya dipertemukan dengan orang yang kurang tepat. Sehingga gitu ya, dia berkorban mati-matian tapi tidak pernah dihargai. Dan dia pernah gitu ya berusaha setia tapi ternyata kesetiaannya dihianati oleh masa lalunya. Nah makanya kenapa saat ini dia jadi lebih berhati-hati, jadi lebih was-was dalam memilih pasangan. Karena dia nggak ingin gitu ya mengalami trauma yang kedua kalinya. Satu kali aja cukup. Jadi dia nggak mau adanya trauma yang kedua, ketiga, keempat kali ya. Makanya di sini gitu, dia berharap bahwa kamu tuh benar-benar bisa diajak buat serius sama dia. Karena saat ini menurut aku tuh dia masih belum sepenuhnya di tahap percaya sama kamu ya. Artinya apa? Ya dia butuh validasi yang lebih gitu. Karena kayak tingkat kepercayaan dia ke kamu tuh kayak masih di level setengah. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi ya di sini. Aduh, ada iklan ya. Iklan tahu bulat. Kita lihat lagi di sini ya. Siapakah dia yang akhirnya dipersatukan dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan dipersatukan dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan dipersatukan sama kamu? Kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini ada kartu Knight of Wands ya. Wow, ya. Saya melihat ya. Sebentar, iklannya biar lewat dulu ya, biar nyaman dengernya. Oke. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang emang saat ini lagi terobsesi gila-gilanya, menggebu-gebunya ya, pengen ngedapetin perasaan kamu gitu. Kamu dan dia sebenarnya jaraknya nggak jauh kok gitu. Mungkin ada juga kamu dan dia tuh yang terlibat ya sama cinlok ya, bukan sama cinlok tapi terjebak cinta dalam lokasi yang sama gitu ya. Dan orang ini tuh sangat terobsesi banget ingin memiliki kamu tuh sebenarnya sudah cukup lama. Hanya saja akhir-akhir ini dia mulai berani membuktikan kalau dia sayang sama kamu lewat tindakan yang
yang dia lakukan gitu. Kayak misalkan ya hal-hal kecil gitu ya, kayak kamu dibelikan makan ya, kamu dianterin pulang ya. Terus beberapa di antara dia itu kayak udah mulai ngasih perhatian ke kamu gitu. Kamu udah makan belum ya? Kamu nanti pulang sama siapa? Abang antar mau? Ya kayak gitu. Karena apa? Ya menurut aku tuh apa ya, makin kesini yang membuat dia merasa berani tuh ya karena dia benar-benar ingin serius gitu. Karena seiring berjalannya waktu, usia pun bertambah gitu. Dan dia pengen berdealing sama seseorang yang dia sukai gitu. Makanya kenapa gitu dia kejar-kejar kamu? Ya karena dia merasa gitu bahwa kamulah orang yang emang dia cintai saat ini gitu ya. Beberapa dari dia aku lihat tuh kayaknya ada yang zodiaknya Leo ya. Tapi nggak semua, beberapa aja. Dan yang perlu kamu tahu ya, aku rasa bahwa ini orang tuh kayaknya tipikal pemendam ya. Jadi ketika ada sesuatu tuh dia nggak mudah buat dia ceritakan ke siapapun. Jadi makanya gitu ya, selama kamu berdealing sama dia, kamu tuh harus banyak lebih peka terhadap nih orang. Karena apabila kamu tidak peka ya terhadap dia, maka kamu tuh akan sering banget terjadi kesalahpahaman. Karena emang yang aku rasakan nih orang tuh susah dimengerti ya, susah dipahami. Bahkan ya, bagi kamu yang sepertinya sudah terjebak di lingkungan ya, satu kerjaan dengan dia ya, dalam durasi yang cukup lama, kayak kamu tuh masih merasa kesulitan gitu. Nih orang tuh sebenarnya apa sih, siluman atau Power Ranger ya, atau jangan-jangan nih ular kadut gitu ya. Makanya kayak terkadang tuh kamu sering salah paham ya karena di sini kamu salah mengartikan apa yang dia inginkan gitu. Cuman nggak apa-apa sih gitu ya. Menurut aku tuh seiring berjalannya waktu kamu nanti akan paham sendiri kok dia pribadi yang seperti apa. Karena yang aku lihat tuh dia sosok seseorang yang penyayang banget. Dia juga orangnya sangat bertanggung jawab. Dan dia ini juga orang yang selalu mengkhawatirkan orang yang dia cintai. Nah makanya gitu ya, kamu nggak usah kaget kalau kesannya dia itu kayak lebay ya. Sebenarnya bukan lebay gitu, tapi dia apa ya, dia mengkhawatirkan kamu, takut apabila orang yang dia cinta itu kenapa-napa gitu. Dan memang sih akhir-akhir ini komunikasi kalian tuh kayaknya makin lengket gitu ya. Tiap pulang kerja gitu ya, tiap malam tuh kalian udah nangkring ya buat teleponan gitu, menghabiskan waktu durasi yang berjam-jam. Kenapa bisa match ya? Karena dia sama kamu tuh nyambung gitu, dan dia bisa menjadi wadah ya, tempat untuk bercerita kamu ke dia gitu. Jadi kayak nggak cuma sebagai pacar aja gitu, tapi nih orang tuh juga bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Dan dia ini juga orangnya kayaknya dewasa banget ya, kayak sering banget nasehatin kamu gitu. Bukan berarti nih orang tuh kayak pengen dihormatin, nggak ya. Cuman yang aku lihat tuh ya, selagi dia bisa menasehati orang yang dia cintai, kenapa tidak? Toh juga ya, nasihat dia ini nasihat yang sifatnya positif seperti itu. Kita cek lagi ya. Tunggu dulu ya adik-adik. Adik-adik lagi ya. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia yang akhirnya akan dipersatukan dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akhirnya akan dipersatukan dengan kamu? Kita lihat dulu siapakah dia seseorang yang akhirnya akan dipersatukan dengan kamu. Kita cek terlebih dahulu. Oke. Aku tuh ngerasa ya, kamu dan dia sepertinya terjebak dalam hubungan yang sangat rumit. Aku nggak tahu ya, yang bikin rumit itu apa ya? Apakah kalian kurang bisa ngimbangin satu sama lain, atau mungkin karena ego dia ke kamu tuh terlalu kegedean gitu, sehingga sangat susah banget gitu ya. Dia terlalu ego gitu, tapi dia masih sering gitu ya menyalahkan kamu, katanya kamu ego ke dia. Nah ya, ini yang bikin kamu tuh sering banget merasa cekcok. Seharusnya ya, sebelum kamu menghujat aku ego, kamu tuh berkaca dulu gitu ya. Apakah selama ini kamu sudah berbenah diri? Apakah selama ini kamu sudah menjadi pribadi yang baik gitu ya? Karena yang aku lihat gitu ya, selama kamu menjalin hubungan sama dia ya, dia ini terlalu sering menilai kamu ya, tapi giliran dinilai dia nggak terima. Nah makanya di sini kenapa ya, di antara kamu tuh terkadang merasa ragu sama dia. Dibilang sayang, sayang, tapi sikap dia ke kamu tuh yang meragukan gitu.
Karena tujuan kamu tuh bener-bener ya mencari seseorang yang bisa bener-bener memahami dan mengisi kekosongan kamu, bukan malah menghujat dan menyalahkan dirimu. Tetapi pada kenyataannya ya yang kamu hadapi saat ini ya jauh dari apa yang kamu harapkan gitu ya. Kenapa? Ya itu yang membuat hubungan kamu tuh sangat rumit gitu. Karena dia selalu menyudutkan kamu ya, tingkat ego dia juga terlalu besar gitu ya. Dan yang lebih parah ya, di saat kamu mulai serius sama dia tapi dia nggak bisa dipegang gitu ya, kayak nggak bisa diajak buat serius gitu, kayak kamu tuh ngerasa survive sendiri ya, ngerasa survive berjuang ya untuk mempertahankan hubungan ini, sedangkan nih orang tuh kayak ya nggak tahu diri bukan nggak tahu diri ya, tapi kayak nggak tahu diuntung gitu, kayak ya bersyukur loh kamu ngedapetin orang yang kayak aku gitu, karena nggak mudah menghadapi orang kayak kamu gitu. Tapi nih orang nggak sadar-sadar gitu ya, dia masih tetap bersikukuh merasa bahwa diri dia adalah sosok seseorang yang paling benar. Nah makanya di sini aura hubungan kamu belibet banget ya ribet gitu ya, kayak benang kusut gitu. Dan apakah ini selamanya akan seperti ini? Tidak gitu, karena akan ada fase di mana ya beberapa dari dia itu akan mengerti dan mengintrospeksi diri. Cuman di sini ya ini nggak tahu ya cepat atau lambatnya, karena itu tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau dia aja nggak ada niatan, ya apa mungkin bisa gitu ya terwujud secara cepat gitu ya. Ini berlaku hanya bagi orang-orang yang mempunyai tingkat kesadaran yang sangat tinggi gitu ya. Kalau dia nggak sadar-sadar, ya udah itu rezeki kamu. Berarti di sini tingkat kesabaran kamu tuh sama Tuhan sedang diuji gitu ya, menghadapi orang yang sangat spesial seperti ini gitu. Oke, kita cek lagi ya guys. Di sini saya akan coba lihat dulu siapakah dia seseorang yang akhirnya akan dipersatukan dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang akhirnya akan dipersatukan dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan dipersatukan dengan kamu? Oke, kita lihat dulu ya. Wow. Saya merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang terikat ya dalam sebuah hubungan dengan kamu. Emang yang aku lihat ya, kamu dan dia itu sering banget bertentangan karena adanya perbedaan pendapat gitu. Ya, karena memang yang aku lihat ya, orang ini tuh orang yang kayaknya kurang bisa mengerti apa yang kamu inginkan, sehingga ya segala tindakan yang dia lakukan tuh selalu membuat ya perasaan kamu tuh jadi emosional gitu, karena dia menyebalkan gitu ya, karena dia nggak ngerti apa kemauan kamu ya, tapi dia nggak mau belajar gitu, nggak mau belajar berusaha mencari tahu gitu ya bagaimana karakter pasanganku ya, bagaimana yang dia sukai sayangku. Dia nggak bisa seperti itu, jadi dia selalu gitu ya bertingkah yang membuat diri kamu tuh semakin emosional gitu. Dan di sini ikatan kamu dan dia ini sepertinya sudah cukup lama, tapi jujur aja ya hubungan kamu tuh nggak berkembang. Artinya apa? Jalan di tempat ya, kayak gini-gini aja. Kenapa? Karena nggak ada effortnya dari dia gitu, nggak ada effortnya untuk apa ya, ngeapin hubungan ini biar naik lebih selevel gitu, kayak nggak ada effortnya ke arah situ ya. Terus aku juga ngerasa ya sebagian di antara kamu tuh pernah loh hampir memutuskan dia gitu, kamu pengen ngelepas dia karena bagi kamu tuh kayak makin kesini makin berat ya hubungan ini buat dijalani gitu. Sedangkan aku tuh manusia biasa, aku juga aku tuh juga punya tingkat porsi kesabaran yang apa ya, kayak aku tuh punya keterbatasan kesabaran karena diriku bukan Tuhan gitu. Dan kamu pernah gitu ya terjebak di dalam sebuah level yang kayak kesabaran kamu tuh bener-bener habis gitu, sampai pada akhirnya gitu kamu tuh punya keinginan buat ngelepaskan dia atau memutuskan dia. Tapi pada kenyataannya apa ya, kamu sama dia masih tetap terus ya terikat seperti ini, karena yang aku rasakan kamu dan dia itu emang ditakdirkan gitu ya untuk dipersatukan gitu. Dan segala sesuatu yang kamu hadapi itu sebenarnya apa ya, bukan kutukan ya bukan ujian ya, melainkan itu adalah proses
ya, untuk kamu mencapai sama-sama saling mencapai titik damai gitu. Jadi aku tuh ngerasa ya, kalau kamu sama dia kayak masih berantem terus, kayak Tom and Jerry terus, itu artinya kamu dan dia masih belum menemukan jati diri kalian masing-masing. Kalian masih belum menemukan titik kedamaian di dalam hubungan kalian gitu. Dan itu sebenarnya nggak perlu dicari, karena titik kedamaian itu ada di dalam hati. Apa? Ya keikhlasan gitu. Jadi dia bisa belajar ikhlas dan kamu juga bisa belajar ikhlas. Udah ya, energi positif itu akan ngikutin kamu sendiri. Tapi kalau jika dilihat gitu ya, masih ada perasaan denial gitu, selalu merasa benar, selalu menyalahkan ya, selalu egois gitu ya, rasanya susah gitu ya. Justru malah yang nempel di dalam hubungan kalian tuh energi-energi toksik. Dan jangan sampai ya itu terjadi. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia yang pada akhirnya akan dipersatukan dengan kamu? Siapakah dia yang pada akhirnya akan dipersatukan dengan kamu? Siapakah dia yang pada akhirnya akan dipersatukan dengan kamu? Oke. Menarik ya. Aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sempat ya pernah bikin diri kamu tuh jadi merasa trauma dan terkena trust issue. Gara-gara dia, kamu tuh jadi tidak mudah percaya lagi ya sama namanya cinta. Kenapa? Karena dia sendiri gitu ya yang membuktikan kepada kamu ya bahwa cinta itu tidak seindah yang kamu bayangkan gitu. Padahal di awal gitu ya, orang ini tuh terlalu menjanjikan ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap kamu. Nah ya, jadi kayak yang membuat kamu kecantol sama dia karena diiming-imingin keseriusan, diiming-imingin komitmen gitu. Tapi setelah kamu jalan sama dia, ternyata ya cinta itu kayak gini kah gitu ya. Ternyata tidak seindah sama apa yang kamu janjikan. Justru malah orang ini tuh menyakiti kamu bertubi-tubi gitu ya. Mungkin dia selingkuhin kamu, mungkin dia pelorotin kamu ya. Atau mungkin beberapa dari dia itu selalu menyepelekan kamu ya, tidak menghargai diri kamu sebagai seorang pasangan ya. Makanya kenapa ya itu yang membuat diri kamu tuh jadi merasa trauma gitu. Dan di sini yang aku lihat ya, kamu tuh orang yang sangat mudah memaafkan ya, tapi karena memaafkan kamu itu ya membuat dia jadi merasa termanjakan. Makanya kenapa nih orang tuh selalu menyepelekan kamu, karena dia berpikir ya ketika dia melakukan kesalahan pasti ujung-ujungnya diri kamu tuh bakal memaafkan dia. Nah jadinya termanjakan ya, habis termanjakan apa, jadi kebiasaan gitu. Jadi mentang-mentang oh ya nggak masalah kok aku bohong, nggak masalah kok gitu ya aku drama, nggak masalah aku ego gitu, karena kamu tuh selalu ngasih aku maaf gitu, selalu ngasih aku kesempatan. Nah ya, makanya di sini memaafkan tuh boleh, tapi memaafkan yang bijak. Artinya apa? Ya memaafkan sekali, dua, tiga kali nggak masalah gitu ya. Tapi kalau memaafkan yang berkali-kali, sayangi mental batin kamu gitu ya, karena itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dia akan cenderung menyepelekan kamu. Jadi kata maaf tuh nggak ada harganya lagi di mata dia gitu. Kayak udah biasa aja gitu ya. Terus juga dan di sini emang ya yang aku lihat tuh selama kamu menjalin hubungan sama dia, karir kamu tuh jadi berantakan ya, karir kamu tuh jadi nggak stabil. Kenapa? Ya karena produktivitas kamu jadi nggak maksimal gitu ya. Karena apa? Ya kamu terfokus ngurusin kesehatan mental kamu ya. Kamu fokus menghadapi tekanan-tekanan dari dia gitu. Dan di antara kamu juga merasa hidup kamu tuh jadi stuck gitu ya. Dan aku sih apa ya, dalam artian di sini kamu harus berusaha lebih tegas lagi ya. Karena apabila kamu masih tetap gitu ya bersikap seperti ini gitu, maka nih orang tuh tidak akan berubah. Tetapi jika diri kamu gitu ya lebih berusaha strength, lebih berusaha tegas sama dia gitu, nih orang tuh sebenarnya takut kehilangan kamu. Hanya saja mungkin selama ini diri kamu tuh terlalu memaklumi kesalahannya, sehingga dia nyepelekan kamu, menganggap bahwa diri kamu tuh terlalu butuh sama dia. Nah, jadi kayak coba gitu ya, mulai gitu ya, ketika dia bertingkah udah gitu, kamu harus tegas ngadepin dia gitu. Kamu jangan mudah lagi buat memaafkan gitu. Memaafkan boleh, tapi memaafkan yang bersyarat. Kayak misalkan apa? Ya udah, ini adalah maaf ya, kata maaf yang terakhir kaliku. Sekali lagi kamu mengulangi kesalahan yang sama, maka nggak ada ampun bagi kamu. Udah kayak gitu aja. Tapi jika diri kamu kayak masih nggak tega gitu ya, kayak masih kemakan bujuk rayu, udah ya, nasib kamu akan zonk nanti ya.
akan sama aja. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan dipersatukan dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan dipersatukan dengan kamu. Aku lihat dulu ya. Oke, aku merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya sedang banyak beban ya, karena banyak masalah yang dia hadapi gitu. Entah dia cerita ke kamu atau tidak gitu. Yang jelas kamu tuh tahu gitu ya, ketika dia sedang arogan gitu ya, ketika nih orang tuh sedang gampang emosian gitu, itu artinya dia sedang ada kesulitan yang dia hadapi gitu ya. Dan di sini memang yang aku lihat ya, di antara dia ini memang tipikal orang yang mandiri gitu ya. Dia tidak mau membebani orang yang dia cintai, sehingga itulah alasan kenapa nih orang tuh nggak mau cerita ke kamu ya. Bukan karena dia nggak menghargai kamu, tetapi karena dia tidak ingin gitu ya membawa masalah pribadi dia ke dalam hidup kamu gitu. Jadi ya udah, tapi emang sih gitu ya, semenjak dia jadi banyak masalah gitu, itu tuh kayak sangat berpengaruh terhadap kondisi kedekatan kalian berdua yang jadi terhambat gitu, kayak nggak lancar, komunikasinya jadi tersendat-sendat gitu, kayak HP kehilangan sinyal ya. Kenapa? Ya karena dia nggak mood gitu ya, nggak mood untuk membahas masalah love life, karena fokus dia adalah fokus memecahkan masalah saat ini dan bagaimana bisa survive ya, bisa survive, bisa bertahan ya, menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang saat ini sedang dia jalani gitu. Terus aku juga melihat ya, beberapa dari dia ini emang orang yang menurut aku tuh nggak terlalu suka ditekan ya hidup dia gitu ya. Jadi kayak ya dia nggak terlalu suka ditekan, nggak terlalu suka diprotek gitu. Semakin kamu protek dia, semakin dia akan bertingkah di belakang kamu. Tapi semakin kamu bisa ngasih dia kebebasan, dia akan bisa menjaga batasan. Jadi kayak nih orang tuh tahu batasan gitu. Karena kayak dia berpikir gitu, nih aku tuh udah dikasih kebebasan, maka jangan sampai gitu ya, kebebasan itu aku sia-siakan ya, dan mengecewakan orang yang aku cintai. Nah, seperti itu. Makanya kayak ya udah gitu ya, meskipun kamu kasih kebebasan, tapi dia bisa jaga amanah gitu. Dia tahu batasan apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak ya. Jadi wow, menarik banget. Terus bottom decknya kita lihat dulu di sini ada energi apa ya. Kita cek dulu. Siapakah dia yang pada akhirnya akan dipersatukan dengan kamu? Oke. Connect of One ya. Jadi saya merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya kurang bisa memanage emosional dia dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Karena selalu gitu ya, ketika dia berdebat sama kamu ya, hanya gara-gara hal sepele itu bisa menjadi besar ya. Dan orang tuh tipikal orang yang ketika dia emosi, ketika dia sedang ada masalah gitu ya, kayak misalkan dia sedang bermasalah dengan kamu ya, masalah kecil tuh jadi besar gitu karena merembet kemana-mana gitu. Dia ungkit-ungkitlah kekurangan kamu, dia ungkit-ungkitlah kesalahan kamu gitu ya, dia banding-bandingkan diri kamu dengan siapapun gitu ya, dan mencerminkan tuh kayak nih orang tuh nggak bisa ngehandle emosional dia gitu ya. Terus alasan kenapa kamu mau bertahan sama dia sebenarnya cuma satu ya, karena kamu tuh sudah berlari sejauh ini gitu. Kamu tuh udah banyak ya segala sesuatu yang sudah kamu korbankan demi dia dan hubungan ini. Dengan harapan tuh apa? Ya ketika aku bisa berkorban, tentu diri kamu tuh bisa membalas pengorbananku dengan tindakan nyata gitu. Nggak cuma omon-omon ya. Jadi kayak butuh validasi nyata gitu. Terus di antara dia ini juga orang yang menurut aku tuh kata-katanya pedes banget ya. Jadi kayak ketika dia sedang emosi itu terkadang ucapan dia nggak difilter gitu. Intinya segala sesuatu yang bisa memuaskan ya hasrat emosional dia, udah dia ucapkan gitu ya. Mungkin kata-kata kotor lah, kata-kata kasar, kata-kata nada tinggi gitu. Padahal dia tahu gitu bahwa sebenarnya kamu tuh tipikal orang yang nggak suka dibentak, nggak suka dikasar, karena ya sedikit pun kamu tuh nggak pernah kasarin dia, apalagi bentak dia. Kamu selalu menghormati ya posisi pasangan kamu. Jadi kayak prinsip hidup kamu tuh kayak gini ya. Ya gimana kita mau dihargai kalau kita aja nggak bisa menghargai orang lain. Nah makanya kenapa ya diri kamu tuh kayak
udah gitu ya, yang penting gue hargain orang lain dulu gitu, pasti akan ada balasan di mana orang lain tuh akan bisa menghargai kita. Nah seperti itu, jadi kayak tergantung dari cara kita bersikap ya. Terus kita cek lagi di sini, saya akan coba cari tahu ya. Kita akan coba cari tahu ya, bagaimana energi masa depan antara kamu dan dia. Saya akan coba lihat bagaimana energi masa depan antara kamu dan dia. Ya, saya akan coba cek terlebih dahulu bagaimana energi kamu dan dia. Bagaimana energi kamu dan dia. Kita cek terlebih dahulu untuk saat ini. Oke, akan banyak perubahan ya. Jadi bagi kamu yang merasa mungkin selama ini kamu disepelekan, dipandang sebelah mata, kurang bisa dihargai posisimu sebagai seorang pasangan, ya, aku melihat bahwa kedepannya akan banyak perubahan dari dirinya dia. Dari hal buruk menjadi hal baik, dari yang egois menjadi pribadi yang lebih bersabar gitu ya. Dari pribadi yang nggak tahu diri, dia jauh bisa lebih menghargai posisimu. Seperti itu ya. Dan di sini juga terlihat gitu ya, semenjak dia berubah ya, itu membuat diri kamu tuh makin sayang, makin cinta sama dia. Nah, sehingga kayak diri kamu tuh berpikir gitu, kok nggak dari dulu sih ya, kamu tuh berubah gitu. Karena kalau kelihatan kayak gini, kamu tuh kelihatan makin cakep ya, kelihatan makin gemes gitu ya. Kenapa nggak dari dulu? Kita cek lagi bagaimana energi dia ya, energi dia dan kamu ke depannya. Bagaimanakah energi kamu dan dia ke depannya? Kita lihat bagaimanakah energi kamu dan dia ke depannya. Oke. Queen of Silks ya. Beberapa dari mereka ya, itu makin tertutup sama kamu. Ya, makin tertutup sehingga memicu rasa overthinking kamu gitu. Karena jujur ya, kamu tuh tipikal orang yang sangat sakit hati ketika dibohongi oleh teman atau pasangan sendiri. Gitu. Ya, makanya kenapa di sini akhir-akhir ini tuh jiwa kamu merasa nggak tenang, pikiran kamu tuh kayak merasa melayang-layang kemana-mana ya. Kenapa? Karena dia nggak kayak biasanya, dia kayak ada yang beda, kayak ada sesuatu hal yang dia tutupi, dan diri kamu tuh kayak seolah-olah nggak boleh tahu apa yang telah dia sembunyikan. Tapi ya namanya firasat kamu tuh sangat kuat gitu, jadi meskipun dia nggak transparan sama kamu, kayak kamu tuh bisa ngedetect gitu ya, kayak diri kamu tuh bisa merasakan ya, ada yang janggal, ada sesuatu hal yang mungkin telah dia sembunyikan atau telah dia tutupi di belakang kamu ya. Cuman karena diri kamu nggak punya bukti yang kuat gitu ya, dan kamu juga nggak ingin ya tambah ribet sama dia, ya udah kayak kamu tuh hanya bisa pasrah, berdiam gitu ya, berharap kalau ini orang gitu ya emang baik, ya kamu ingin diperlihatkan kebaikannya ya. Tetapi jika ini orang ternyata punya maksud tersembunyi, ya kamu berharap gitu ya agar semesta itu bisa ngebongkar gitu ya, bisa membongkar semuanya. Seperti itu. Kita cek lagi ya di sini guys, kita cek terlebih dahulu bagaimana energi dia dan kamu saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Oke, nature ya. Aku merasa ya, ini lebih ke arah energi kamu ya. Kamu tuh saat ini sedang curiga sama pasangan kamu. Kenapa? Karena sebagian di antara kamu tuh ada yang ngerasa bahwa perhatian dia mulai berkurang ke kamu, komunikasi kalian mulai nggak lancar gitu ya, sama berbeda gitu ya pada saat awal kalian dekat dulu gitu. Karena dulu tuh dia begitu effort banget terhadap kamu gitu, dan di antara mereka tuh bener-bener selalu mencemaskan kamu, mengkhawatirkan kamu, dikit-dikit tuh kayak ngasih kabar, dikit-dikit ngasih perhatian ke kamu ya, dan dikit-dikit juga di antara dia ini selalu berusaha menceritakan kabar dia hari ini, tapi saat ini kayak kamu tuh melihat dia pribadi yang beda gitu. Jadi kayak kamu tuh merasa merindukan dia yang dulu, bukan dia yang sekarang, yang penuh dengan perhatian, penuh dengan kelembutan ya, yang nggak terlalu banyak alasan gitu, yang real-real aja. Kamu tuh kayak merindukan suasana yang seperti itu
Sedangkan yang kamu hadapi saat ini, kayak kamu tuh ngerasa kayak menghadapi orang lain gitu, kayak bukan dia yang dulu gitu. Karena makin kesini tuh dia makin sering menghindar dari kamu ya. Ketika kamu ingin perhatian dari dia, dia selalu marah gitu ya. Katanya kamu nggak bisa ngerti posisi dia lah. Ya katanya kamu nggak tahu situasinya, nggak tahu keadaannya dan lain sebagainya gitu ya. Terus beberapa dari kamu tuh juga ada yang mulai mencium ya anomali anomali ya, kayak udah mulai mencium kecurigaan yang nggak kayak biasanya gitu. Karena nih orang tuh ada ya yang beberapa di antara dia tuh bilangnya tidur gitu, tapi kamu tahu bahwa ternyata nih orang tuh kayak online gitu. Bahkan ada juga yang pakai 4 sosial media sekaligus gitu ya. Mungkin pakai apps dating, mungkin pakai fake account ya, pakai akun-akun palsu ya. Itu tadi gitu, kayak semakin menambah rasa overthinking kamu gitu. Padahal kamu udah berlari sejauh ini loh demi dia gitu. Masa iya gitu ya, nih orang tuh finally ngecewain kamu. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia dan kamu saat ini? Bagaimana energi dia dan kamu saat ini? Two of Atmas. Wow. Ya. Akan ada pertemuan ya. Jadi aku tuh melihat dalam waktu dekat ya, mungkin kamu sama dia sudah merencanakan pertemuan, atau mungkin ya seseorang yang selalu gagal ya untuk bertemu kamu tuh akhirnya dia bisa ketemu kamu secara langsung karena dia ingin membuktikan kepada kamu bahwa dia tidak seburuk sama apa yang kamu bayangkan gitu. Karena emang ada juga gitu ya, kamu dan dia ini sebenarnya sudah cukup lama kenal, tapi hanya bertatap sapa lewat sosial media gitu. Sehingga di sini tuh kayak kamu meragukan dia gitu. Apakah nih orang tuh jangan-jangan cuma aku tuh cuma buat selingan dia, buat seneng-seneng doang, ya buat tempat bercerita, atau emang bener-bener ya nih orang tuh mau serius sama aku gitu. Karena jujur gitu, kita tuh udah cukup lama ya sama-sama saling kenal. Tapi kenapa gitu ya, kita berdua ini kok kayaknya gitu ya, kok kayaknya kamu tuh nggak ada niat ya untuk menepati janji kamu ya datang menemui aku. Nah, dalam waktu dekat saya merasa tuh akan ada energi pertemuan antara kamu dan dia gitu. Ya akan ada energi pertemuan gitu, pertemuan yang intens ya, pertemuan berdua ya, pertemuan yang intermittent gitu ya, kayak yang intermate gitu ya, yang kayak benar-benar privacy. Ya dia nggak mau gitu dipandang kayak gitu sama kamu gitu. Dan dia ingin gitu ya berkata, menjelaskan gitu ya, bukan kemarin-kemarin tuh aku nggak niat nemuin kamu gitu, karena mungkin gitu ya nih orang tuh kayak modalnya belum cukup, atau mungkin ada pekerjaan tanggung jawab yang tidak bisa dia tinggalkan. Karena ada juga gitu ya di antara kamu ini yang menjalin hubungan beda kota, beda negara, bahkan ada juga yang beda pulau. Nah itu kan tentu tantangan tersendiri gitu. Dia nggak bisa nemuin kamu setiap saat ya, tanpa harus apa ya, mengimbangkan antara aktivitas dia gitu ya. Jadi nggak bisa seenak dia main selonong. Kita cek lagi di sini bagaimana energi kamu dan dia. Bagaimana energi kamu dan dia. Six of Atmas ya, ada orang yang akan muncul lagi dalam waktu dekat ya. Jadi aku tahu ya dia siapa, bahwa dia adalah seseorang yang emang dia ghostingin kamu. Kamu sama dia masih ada ikatan gitu, tapi kamu merasa ragu gitu. Dia aja ucul-uculan gitu ya. Nih orang aja kayak setan gitu ya, suka datang dan pergi dalam kehidupanku. Nah, makanya di sini ya, saya melihat orang yang akan muncul ini, dia adalah seseorang yang pernah singgah, lalu pergi ya, dan dia datang lagi ke dalam hidup kamu. Gitu. Dan di sini memang yang aku lihat ya, di awal perasaan kamu sama dia begitu besar. Ya, tapi setelah dia ghostingin kamu, ya, ada sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh jadi merasa ilfeel gitu. Merasa kayak nih orang tuh nggak realistis, merasa bahwa nih orang tuh kayak terlalu banyak drama di dalam hidupnya dia, dan yang membuat diri kamu tuh merasa sedih ya. Ketika aku udah mulai sayang sama kamu, ya, tapi ternyata kau permainkan aku ya dengan cara tarik ulur, datang dan pergi, timbul tenggelam dalam kehidupanku gitu. Ya. Dan kamu tuh tipikal orang yang jujur aja gitu. Kamu tuh orang yang susah move on sebenarnya gitu. Jadi kayak orang mageran gitu. Ya udah, ketika kamu komitmen ya terikat dalam sebuah hubungan sama orang, udah lempeng-lempeng aja ya. Jalin hubungan sama itu-itu aja gitu. Kamu orang yang susah move on gitu.
Tapi sekali kamu dikecewakan, ya maka rasa sakit yang kamu rasakan tuh bakal luar biasa seperti saat ini. Kita cek lagi ya guys di sini. Kita cek dulu bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini. Gimanakah energi kamu dan dia saat ini. Oke. Dalam waktu dekat ya, saya merasa akan ada seseorang yang ingin membuktikan rasa sayangnya kepada kamu. Karena selama ini ya, diri kamu tuh merasa ragu apakah ini orang tuh benar-benar mencintai kamu atau tidak. Sampai pada akhirnya saya merasa bahwa orang ini tuh membuktikan kepada kamu gitu bahwa gue ini benar-benar serius sama lo gitu ya. Gue ini sayang. Jadi apa yang selama ini kamu terka-terka, apa yang kamu kira-kira, yaitu emang benar gitu. Emang dari gerak-gerik itu dia kelihatan sih gitu ya, bahwa dari cara dia memandang kamu, cara dia senyumin kamu ya, cara dia berbicara dengan kamu, itu sudah menunjukkan bahwa orang ini tuh mempunyai perasaan cinta yang begitu kuat terhadap kamu gitu. Tapi ya, diri kamu juga nggak kegeeran gitu ya, kamu juga nggak mau kegeeran kalau dia sendiri aja belum pernah menyatakan isi hatinya. Nah, dalam waktu dekat ya, saya merasa bahwa orang ini tuh akan menunjukkan kepada kamu bahwa dia emang serius gitu, bahwa dia emang ada perasaan sama kamu gitu ya. Dan kita lihat lagi ya di sini. Kita cek dulu bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Oke. Energi kamu dan dia saat ini. Oke. Saya melihat ya bahwa dalam waktu dekat tuh akan ada keajaiban-keajaiban yang datang ke kamu ya. Terutama bagi kamu yang mungkin selama ini tuh ngerasa ya terjebak dalam situasi hubungan yang gak bahagia, akhirnya ya seseorang yang menyakiti kamu tuh kena karmanya gitu, dan kamu tuh akan dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar tulus sayang mencintai kamu apa adanya. Jadi kayak kamu tuh ngerasa gitu ya bahwa dalam waktu dekat tuh keajaiban-keajaiban positif datang ya menghampiri kamu gitu ya. Mulai dari mungkin karir kamu sukses, ya pekerjaan kamu berhasil gitu. Dan yang terlebih tuh kayak kamu tahu gitu ya mana orang yang benar-benar tulus dan mana yang modus gitu ya. Gak cuma itu saja ya, saya melihat juga di antara kamu tuh kayak dalam waktu dekat ya, ada seseorang ya, ini orang baru, dan dia ini siap ya, siap menerima segala kekurangan kamu. Tapi di satu sisi, kamu dan dia itu ada perbedaan status ya. Jadi kayak mungkin gitu ya, diri kamu tuh single tapi orang tuh sudah pernah menikah. Dan ini kan menjadi suatu tantangan tersendiri ya, kayak suatu tantangan tersendiri di mana kayak menjalin hubungan dengan seseorang yang punya perbedaan status dengan kita. Itu tuh kayak pasti banyak orang yang pro dan kontra terhadap hubungan kita gitu ya. Kayak ya udah, jadi kayak kamu tuh harus kebal, siap-siap jadi bahan hujatan, bahan ocehan gitu. Ih kok mau sih ama yang tuwir-tuwir gitu ya. Lo pengeretan ya, udah ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Ya, karena yang menjalani hidup ini adalah kamu. Jadi nggak usah terlalu memperdebatkan orang lain ya. Selagi dia sayang sama kamu, tulus sama kamu, gaspol. Pokoknya seperti itu. Oke guys, makasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung saja silahkan ya. Klik ya link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye!